Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai Cyber Security Management. Topiknya pada bidang e-education. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, kita harus tahu cara bagaimana kita mengelola keamanan aset digital. Nah, ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan krusial bagi keberlangsungan semua organisasi. Mari kita mulai dari latar belakang mengapa topik ini sangat mendesak. Era digital membawa efisiensi, tetapi juga melahirkan risiko cyber yang masif. Salah satu faktor yang saat ini paling rentan adalah sektor pendidikan. Sejak adopsi e-learning menjadi pilar utama proses belajar mengajar, ketergantungan kita pada teknologi meningkat tajam, dan hal ini membawa celah keamanan baru yang siap dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan cyber. Untuk memahami kondisi ini, kita perlu melihat sejenak ke belakang sejarah perkembangan ancaman ini. Cikal bakal ancaman cyber dimulai tahun 1971 dengan munculnya Creeper Worm, yaitu worm komputer pertama di dunia. Lalu pada tahun 1988 ada Morris Worm, menjadi serangan berskala signifikan pertama yang diakui secara luas. Menanggapi ancaman yang makin berkembang, pada tahun 1990-an, teknologi firewall mulai diimplementasikan untuk membatasi akses jaringan. Kemudian memasuki milenium baru, tahun 2000, dunia diguncang oleh I Love You virus yang menyebabkan gangguan kerugian global yang sangat masif. Sejarah membuktikan bahwa ancaman cyber terus berevolusi. Selanjutnya, bagaimana dengan ancaman cyber saat ini? Datanya memang sangat mencengangkan jika dilihat. Pada tahun 2023 saja, kerugian akibat kejahatan cyber global diperkirakan mencapai 8 triliun US dollar. Kemudian setiap harinya itu terjadi lebih dari 4.000 serangan ransomware yang menyasar ke sektor bisnis dan pendidikan. Secara garis besar, tren saat ini menunjukkan biaya kerugian yang terus melonjak tajam. Ransomware dan phishing itu tetap menjadi metode serangan yang paling umum. Ditambah lagi adanya ancaman baru dari pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence oleh para penyerang. Kemudian, mengapa sektor pendidikan menjadi target empuknya gitu lah. Ada beberapa faktor utama. Lembaga pendidikan seringkali memiliki infrastruktur keamanan yang belum matang atau lemah, ditambah dengan keterbatasan anggaran untuk investasi di bidang teknologi cyber. Hal ini membuat sektor pendidikan menjadi target yang sangat menarik dan bernilai tinggi bagi para penyerang untuk meretas data akademis maupun finansial. Nah, di sini ada konsep dan elemen keamanan cyber. Untuk menghadapi tantangan tersebut, tantangan keamanan cyber, kita perlu pondasi keamanan cyber yang melibatkan perlindungan sistem agar data kita terlindungi dari ancaman-ancaman. Kemudian manajemen risiko dan kebijakan keamanan. Pentingnya kebijakan keamanan itu sangat-sangat penting dan perlu komprehensif dan terintegrasi begitu. Keamanan cyber bukan hanya soal teknis, melainkan yaitu tadi perlindungan sistem dan data secara menyeluruh melalui manajemen risiko dan kebijakan keamanan yang terintegrasi.
Kata kuncinya itu ada di tata kelola. Perlu kepemimpinan yang efektif dan akuntabilitas yang jelas, di mana manajemen risiko diintegrasikan dengan KPI organisasi serta kepatuhan terhadap regulasi untuk melindungi aset digital secara total. Oke, selanjutnya dalam mengelola data, kita harus menerapkan klasifikasi informasi, mulai dari level top secret, sangat rahasia, hingga public, informasi umum begitu. Kita juga wajib mematuhi prinsip privasi data seperti data minimization atau hanya mengambil data yang diperlukan dan data akurasi. Nah, di Indonesia ini diperkuat dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP serta standar global seperti GDPR yang mengedepankan akuntabilitas dan integritas dalam perlindungan data. Nah, sekarang mari kita kenali musuh kita secara lebih spesifik, yaitu ragam ancaman malware. Pertama ada virus. Itu program berbahaya yang menyebar dengan menggandakan diri dan merusak sistem. Seringkali tidak terdeteksi hingga kerusakan terjadi. Nah, kedua ada worm, yang lebih berbahaya karena bisa mereplikasi diri dan menyebar otomatis melalui jaringan komputer tanpa perlu interaksi pengguna. Nah, yang ketiga, yang paling populer saat ini itulah ransomware, yang menyandra dan mengenkripsi data kita, lalu meminta uang tebusan untuk mengembalikannya gitu. Yang bisa menghentikan total gitu operasional organisasi. Selain malware, ada juga taktik serangan utama lainnya. Yang pertama adalah social engineering atau rekayasa sosial. Taktik ini tidak menyerang sistem, melainkan memanipulasi psikologi manusia melalui teknik phishing atau email palsu. Phishing itu telepon penipuan atau baiting untuk memancing korban memberikan data sensitif. Nah, kemudian kedua adalah serangan jaringan yang langsung mengincar kelemahan infrastruktur kita menggunakan metode seperti DDoS untuk melakukan maksudnya melumpuhkan layanan kita atau man in the middle atau MITM untuk menyadap data di tengah jalur komunikasi. Lebih lanjut, kita juga menghadapi web application attacks yang mengeksploitasi celah keamanan pada aplikasi berbasis web atau e-learning kita untuk mendapatkan akses ilegal. Selain itu, ada yang disebut APT atau Advanced Persistent Threats. Ini adalah ancaman cyber tingkat tinggi yang sifatnya senyap, terencana, dan terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu lama yang secara khusus menargetkan organisasi tertentu. Gitu. Nah, kemudian apa senjata kita untuk bertahan? Kita mengandalkan dua teknologi utama. Pertama adalah enkripsi. Ini adalah teknik mengubah data menjadi format acak yang tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus seperti enkripsi standar militer AES 256. Kemudian yang kedua ada firewall yang bertindak sebagai pos penjaga atau benteng antara jaringan internal organisasi kita dengan jaringan eksternal untuk memfilter lalu lintas yang berbahaya. Nah, di sini sebagai studi kasus nyata pada infrastruktur kita, platform LMS Moodle yang kita gunakan yang berjalan di kombinasi AWS Cloud dan server on-premise
saat ini menghadapi serangan cyber yang nyata. Ancaman terbesar yang tercatat datang dari upaya ransomware dan serangan phishing yang frekuensinya sangat tinggi. Hal ini menuntut adanya arsitektur proteksi yang berlapis gitu. Kemudian untuk melindungi LMS dan data tersebut, kita menerapkan arsitektur keamanan e-education berlapis. Pada lapisan perimeter, kita pasang WAF atau Web Application Firewall dan proteksi DDoS. Kemudian pada lapisan identitas dan akses, kita batasi dengan MFA atau Multi-Factor Authentication dan SSO Single Sign-On. Nah, pada data security, data diamankan dengan enkripsi data DLP atau data loss prevention. Dan untuk pemantauan kita gunakan monitoring berbasis SIM dan EDR untuk mendeteksi ancaman secara real time. Kemudian jika terjadi serangan, kita memiliki pola penanganan atau timeline response yang ketat gitu. Tahap pertama adalah deteksi, di mana alarm dari sistem CEM akan langsung memicu respon instan dari tim. Tahap kedua itu ada containment atau isolasi, misalnya dengan menonaktifkan akun-akun pasif yang mencurigakan agar serangan tidak meluas. Kemudian tahap 3 adalah eradikasi, melakukan analisis forensik digital untuk membasmi akar ancaman dan menutup celah kerentanan secara permanen. Nah, berikut implementasi strategi dan teknologi tersebut. Pencapaian yang diraih, reliabilitas sistem yang sangat baik dengan tingkat uptime mencapai 99,97%. Insiden pencurian akun atau credential stuffing berhasil ditekan hingga 94%. Waktu deteksi ancaman MTTD menurun drastis menjadi hanya 4,2 jam. Kemudian waktu pemulihan MTTR berkurang signifikan hingga 8 jam. Kesadaran pengguna meningkat, terbukti dari click rate phishing yang turun menjadi 6,2%. Dan yang terpenting telah mencapai 100% kepatuhan terhadap UU PDP. Kemudian sebagai langkah mitigasi ke depan, ada 4 rekomendasi kunci yang saya sarankan untuk terus diprioritaskan. Pertama, perkuat keamanan identitas menggunakan MFA. Yang kedua, adopsi prinsip zero trust. Jangan pernah langsung percaya gitu. Selalu kita verifikasi. Ketiga, lakukan pelatihan keamanan cyber secara berkala untuk seluruh pengguna guna menekan risiko social engineering. Dan terakhir, keempat, selalu perbarui dan simulasikan rencana respon insiden organisasi begitu. Kemudian kita sampai pada kesimpulan, di mana sebagai kesimpulan itu keamanan cyber adalah proses yang dinamis dan membutuhkan kolaborasi dari seluruh lini organisasi, bukan hanya tim IT, tapi juga kita semua begitu. Dengan tata kelola yang baik dan teknologi yang tepat, kita dapat menciptakan ruang digital e-learning yang aman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Demikian presentasinya. Ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah
Cyber Security Management. Terima kasih dan selamat pagi.